Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru ini yang kami hormati selaku Kepala Sekolah SD Abisna Jagakarsa, Bu Bella dan Pak Irwan yang saya hormati. Berikut teman-teman seperjuangan guru SD Abisna Jagakarsa yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa dipertemukan dalam sebuah agenda literasi. Mudah-mudahan di pertemuan hari ini membawa silaturahmi yang lebih erat, kemudian membawa manfaat buat kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan bagian kegiatan rutinitas literasi dari SD Abisna Jagakarsa yang alhamdulillah hari ini adalah perdana buat saya pribadi yang seyogianya disampaikan di tanggal 4 Agustus. Ya, alhamdulillah mundurnya beberapa hari. Ya, saya kira saya nggak jadi untuk maju gitu. Kemudian digantikan dengan orang yang berikutnya sesuai dengan jadwal yang saya sudah merasa bahagia sebenarnya. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan bagian literasi beberapa buku yang sudah saya baca. Ini kebetulan ada judul yang menarik, ya. Judul yang menarik kemudian implikasinya terhadap kehidupan kita, ya. Di mana salah satu judulnya adalah The Power of Problem, kekuatan masalah, perspektif baru pemecahan masalah secara cerdas, mudah, dan indah. Kalau sahabat saya, adik saya bilang bahwa PLP itu adalah sahabatku. Mohon izin Pak Dimas ya. Ini juga sama, masalah itu adalah sahabatku. Ya. Buku ini dikarang oleh Dr. Widodo. Beliau salah satu dosen juga kaprodi ya di bagian jurusan IPS. Kemudian hasilnya di sini kurang lebih dari 400 karya yang sudah dipublikasikan baik nasional ataupun internasional. Beliau juga sebagai konsultan, kolumnis, pendidik, peneliti, penulis buku, pembicara publik, direktur Magna Script, sebagai editor jurnal nasional dan internasional, seperti itu. Ya, kebetulan ini adalah alumni dari UNJ S3. Ya, seperti itu. Nah, mengangkat dari sini ternyata ini sangat bermakna sekali buat saya pribadi. Mudah-mudahan setelah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini ada manfaatnya lebih banyak lagi. Apa sih yang ada dalam buku ini? Buku ini terdiri dari berapa halaman ya? 111 halaman Bapak Ibu. Ya, harganya tidak mahal. Kalau beli online sekitar 25.000. Ya. Ada di Tokopedia, di Shopee dan lainnya. Sudah tersebar juga di beberapa perguruan tinggi yang lain, ya. Nah, kekuatan masalah saya sampaikan menurut penulis yang ditulis dalam buku The Power of Problem, bahwa beliau menyampaikan dalam sebuah kehidupan tentunya kita tidak terlepas dari masalah. Baik anak yang baru lahir, kemudian dewasa, kemudian sampai ke yang tua, ya. Yang baru lahir juga punya masalah Bapak Ibu, ya, terutama kita semua dalam satu waktu kemudian terus-terusan berlanjut, tentunya kita tidak terlepas dari masalah tersebut, ya. Oleh karena itu ada beberapa solusi untuk bagaimana masalah itu bisa disikapi dengan baik. Ketika masalahnya dia datang lebih berat lagi, kemudian lebih berat lagi, ternyata dari masalah itu ujung dolanya end in mind adalah sebuah
manfaat untuk kita lebih meningkatkan lagi kapasitas kompetensi diri kita menjadi lebih baik lagi. Nanti kita pecah satu-satu. Ya. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini. Bagaimana sih memecahkan masalah dalam sebuah kehidupan kita? Ya. Yang pertama adalah kita sadari bahwa masalah itu muncul ya, baik dari awal udah sampai proses sampai akhir. Contoh konkretnya, ketika di sekolah, dalam satuan pendidikan sekolah kita, banyak sekali masalahnya, termasuk saya ditunjuk sebagai wali kelas sama pimpin itu masalah. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga ditunjuk sebagai VIC, itu juga sebuah masalah. Ya, beban yang harus. Jadi sebelum ke sini kita harus mengerti dulu apa itu masalah. Nah, seperti itu. Perspektif buku ini bahwa masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan, sesuatu yang harus ada solusinya. Contoh, saya sebagai wali kelas, ya, diamanahkan untuk jadi wali kelas 3. Artinya, ini menjadi sebuah masalah buat saya pribadi, bagaimana mengelola kelas 3 agar menjadi lebih baik lagi. Tentunya strateginya apa yang harus kita lakukan. Saya melanjutkan ke sebuah pendidikan yang lebih tinggi lagi. Itu masalah juga, challenge buat saya, harus meningkatkan sebuah kapasitas saya pribadi harus lebih baik lagi. Nanti di sini dibedah nih, di bagian item yang ketiga. Ini yang lebih penting Bapak Ibu, ya. Nah, ini sebagai pendahulunya. Yang pertama, masalah itu menurut buku ini adalah persepsikan masalah itu secara realistis. Ya. Kiat yang pertama yang perlu kita lakukan ketika menghadapi sebuah masalah, kita harus melihatnya secara realistis. Bahwa kita tidak bisa mengelak dari sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita. Sehingga masalah adalah bagian dari hidup yang sepanjang masih ada kehidupan. Masalah akan tetap ada, justru masalah hadir antara lain adalah kehidupan itu sendiri. Sebagian karena ulah kita sendiri yang kita lakukan. Kemudian di sini penulis menyampaikan, lihatlah masalah itu secara realistis. Menyikapinya, memperlakukan masalah itu jangan berlebihan. Melihat kadar yang tersimpan dalam masalah. Masalah terasa begitu berat karena kita keliru mempersepsikannya. Seolah-olah masalah itu menjadi sebuah milik pribadi atau milik diri sendiri. Yang terberat, terumit, terunik, dan segalanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan bahwa Allah memberikan masalah atau ujian sesuai dengan takarannya, sesuai dengan kemampuannya, sehingga apa? Pasti ada solusinya. Nah, ini sangat dalam sekali ya, seperti itu. Sehingga penulis di sini menyampaikan bahwa masalah terasa ringan ya, jika dipikul, kalau dipersepsikan, disikapi, diperlakukan secara wajar dan biasa-biasa dan secara realistis. Itu bagian yang pertama, ya. Bagian yang kedua adalah bagaimana perlakukan masa secara cerdas. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan semua potensi kecerdasan. Nanti di sini akan kita singkat. Kecerdasan, saya bukan mengajari, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga punya kecerdasan ini semua dari 6 item, sehingga dalam organisasi kita kerja di sini budaya kita menjadi lebih profesional lagi, ya. Yang kedua adalah perlakukan masalah secara cerdas. Perlakukan masalah secara cerdas, ini tadi seperti apa yang disampaikan teman saya, Pak Dimas, jadikan masalah sebagai sahabatku, seperti itu. Kalau kemarin beliau menyampaikan apa ketika Lighthouse sertifikasi 2024 yang kemarin,
Jadikanlah PLP sebagai sahabatku, sehingga apa? Semua anak menyampaikan PLP adalah sebagai sahabatku, bukan sebuah masalah untuk tidak ada solusinya. Dari mulai WIG pribadi, WIG profesional, sampai ke pencapaian dan selebrasinya, alhamdulillah ada semua itu dan terupdate dengan baik sampai ke pencapaian dengan baik. Ya. Betul apa yang disampaikan tadi? Jadikanlah masalah sebagai sahabatmu, bukan musuh. Pandang masalah dari perspektif positifnya, bukan perspektif negatif. Bagaimana sumbangsinya, kontribusinya masalah tersebut terhadap pengembangan proses tumbuh kembangnya terhadap diri kita sendiri. Ya. Saya sadari apa yang ada dalam diri saya pasti banyak masalah. Saya mulai berangkat hari Senin itu mau kerja ke sini, masalah juga itu. Harus bangun pagi ke sini sampai sekolah sini. Mau ngajar juga menjadi masalah. Kenapa dibilang mau ngajar menjadi masalah? Karena apa? Harus dipersiapkan dengan baik. Bagaimana perencanaannya sehingga Pak anak bisa menerima dengan baik. Setelah selesai ngajar, ANBK tadi terakhir selesai, masalah juga. Akhirnya hari ini jam 14.15 saya harus menyampaikan literasi terkait dengan the power of problem. Disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sehingga ketika kita cerdas memilah-milah, karena memang kita dibekali IQ, intelijensi, semua ada di dalam diri kita, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, mari manfaatkan semua kecerdasan yang ada dalam diri kita. Ini ada 6 kecerdasan Bapak Ibu menurut penulis buku ini. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Ya, nanti saya coba hubungkan dengan konsep nyata bagaimana kegiatan-kegiatan yang harus sering dilakukan oleh kita tanpa kita sadari memang itu sudah merasakan bahwa masuk ke dalam kecerdasan ini. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Yang ketiga kecerdasan sosial. Yang keempat kecerdasan adversitas. Kelima adalah kecerdasan budaya. Dan yang keenam terakhir kecerdasan spiritual. Kita bedah satu-satu Bapak Ibu. Kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual adalah IQ. Kemampuan seseorang untuk belajar memahami, memecahkan masalah, bernalar dan menggunakan logika. Secara umum, IQ ini merujuk pada kapasitas kognitif seseorang untuk memproses informasi, berpikir secara abstrak dan mengaplikasinya pengetahuan untuk memecahkan tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan menganugerahkan kecerdasan intelektual agar diasah dengan baik, di-upgrade dengan baik, ditingkatkan dengan baik, sehingga apa implikasinya? Dapat dimanfaatkan oleh pribadi dan dimanfaatkan sehingga bisa bermanfaat buat orang lain atau bisa membantu kita dalam proses pemecahan masalah. Jadi dikatakan bahwa yang kedua adalah apa? Yuk kita lebih cerdas untuk melihat berbagai masalah yang datang bertubi-tubi di dalam diri kita. Pasti semua orang masalah itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ya. Ada yang guru matematika masalahnya ini harus buat ATP, harus buat materi pembelajaran, harus buat tes kemampuan dan lainnya. Begitu juga guru yang lainnya. Ya. Nah, ini adalah bagian dari proses pemilihan. Ketika kita cerdas, ketika kita memiliki intelektual yang memadai, maka ya minim sekali untuk pengambilan sebuah keputusannya adalah keputusan yang salah, sehingga dibekali kecerdasan ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan emosional. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola dan menggunakan emosi secara efektif, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Ya, kadangkala gini,
ketika kita berorganisasi, ketika kita berkomunikasi, ya, ada beberapa hal yang memang, mohon maaf nih, sering terjadi, ya. Ketika kita nanya baik-baik, kemudian menginstruksikan baik-baik, tapi apa? Jawabannya apa? Tidak enak di depan kita, padahal ada teman kita. Nah, seperti itu. Ya, inilah yang peran kita, bagaimana kita memanage kecerdasan emosional dengan baik. Nah, seperti itu. Tidak hanya kecerdasan intelektualnya tinggi, tapi manajemen kecerdasan emosional tidak baik, maka interaksi kita dengan teman kita akan menjadi terhambat, tidak lancar lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu Murni hari ini sehat, alhamdulillah. Tiba-tiba Bu Murni jawabannya nggak enak sama saya, kan berarti ada apa nih emosionalnya? Kok langsung ngegas ke saya, kan seperti itu. Pak Toto sehat juga ya? Oh, kepo ya. Bu ini juga sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Inilah. Inilah gunanya, Pak. Gunanya, manfaatnya kecerdasan emosional. Kadang-kadang kita juga harus mengerem gitu kan, tarik ulur dan sebagainya. Tidak setiap hari emosional apa dikedepankan, egonya dikedepankan apa? Oh, saya memiliki intelektual yang tinggi, tapi apa? Kecerdasan emosional tidak didasarkan dengan baik, sehingga apa? Interaksinya sama tim kita aja tidak solid, ya. Tapi di APSena itu tidak ada, ya. Alhamdulillah di APSena tidak ada, solid, guyup, kemudian kolaborasinya sangat baik. Mudah-mudahan ya, amin. Amin, ya, amin, ya. Sehingga kecerdasan emosional dibutuhkan terutama untuk memecahkan masalah bersumber dari luapan perasaan. Nah, itu like and dislike kan. Emosi yang tidak atau kurang terkendali. Jangan sampai apa like and dislike dibawa ke sekolah, akhirnya apa? Nah, ini ya yang menjadi apa? Tidak sehat kita dalam organisasi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kecerdasan sosial. Di samping kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan emosional, kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya ada silakan dulu. Iklan dulu. Ini dapat endorse nih Pak Maman nih. Bapak Ibu, yang ketiga adalah kecerdasan sosial. Yang tidak kalah pentingnya tadi, yang pertama adalah intelektual, kemudian yang kedua emosional, kemudian yang ketiga sekarang adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah kemampuan seseorang untuk menavigasi, berinteraksi secara efektif dalam situasi sosial. Ini melibatkan pemahaman dinamika sosial, ya, baik verbal ataupun non verbal. Merespon dengan cara yang tepat dan efektif. Kadang-kala ini beriringan Bapak Ibu, antara emosional dengan sosial, ya. Ketika kita interaksi dengan seseorang, misalkan kita bertanya dengan baik, kemudian verbalnya jawabannya baik, tapi non verbalnya bentuk mimik atau geraknya itu tidak mencerminkan dengan apa yang disampaikan. Ada juga yang seperti itu, ya. Nah, bagaimana kita merefleksikan diri kita agar lebih sempurna lagi mengenai kecerdasan sosialnya ini, sehingga interaksi sama teman kerja, ya, anak-anak dengan anak-anak, kemudian dengan anak dengan dewasa, dengan yang lainnya bisa berjalan dengan baik, ya. Ini saling terkait. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan adversitas. Ini yang sangat penting juga. Apa sih kecerdasan ini? Kecerdasan ini adalah kecerdasan dalam upaya diri kita menghadapi sebuah masalah, mengatasi masalah, bangkit kembali dari kesulitan yang ada, hambatan atau kemalangan dalam hidup kita. Ya, sudah dikasih satu masalah, kasih lagi satu masalah, bertubi-tubi, ya. Sehingga apa? Dengan punya kecerdasan ini kita bangkit dari masalah itu sehingga menjadi lebih baik lagi. Membangun keberanian dan ketegaran dalam diri ini di dalam terangkum kesediaan tanpa batas memandang masalah
secara realistis dan ikhlas. Ketika dikasih ujian, ketika dikasih tugas sama pimpinan, ya, oh iya dalam setahun ini saya dikasih tugas ini sabubur ini banyak. Akhirnya apa? Menjadi masalah, tapi tidak dikerjakan secara ikhlas. Gugurkan kewajibannya tapi dipaksakan, akhirnya apa? Tidak berkah tuh. Seperti itu. Oleh karena itu, apapun yang menjadi tugas kita, ini bukan saya mengajari, menjadi apa peran kita, PIC kita, apa yang diberikan pimpinan, laksanakan dengan baik dan secara ikhlas tentunya. Ya, saya yakin bahwa setiap manusia memiliki sebuah kemampuan yang memang berbeda-beda, tapi insya Allah akan lebih baik lagi ketika kecerdasan yang tadi ditingkatkan dan dikuatkan. Ya. Kemudian yang keempat, keempat nih. Kecerdasan ini sering terjadi berbenturan dengan lingkungan sekitarnya. Faktor apa? Kecerdasan budaya, culture yang berbeda. Ya. Kemampuan seseorang yang beradaptasi secara efektif dengan lingkungan budaya yang berbeda. Saya orang Sunda. Ya. Kalau ngomong, kalau kita diskusi, pasti bahasanya halus, intonasinya diayun, beda dengan orang Batak Budian. Kan kayak gitu. Saya ngomong sama Budian seperti diibaratkan saya ngomongnya pelan, Budian saya marah-marah itu. Papa aman gitu sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak memahami budaya atau culture yang ada beragam, maka itu akan menjadi sebuah hambatan. Begitu juga, ya. Apalagi kalau orang Kuning, orang Tasik itu bahasanya lebih, inilah Banten juga bahasanya lebih diayun dan sebagainya. Ya. Beda lagi dengan apa? Orang Batak dan orang Betawi gitu kan ngomongnya. Nanti beda lagi seperti itu. Ya. Ada lagi dengan orang Jawa, berbeda culture, bahasa, artinya gitu kan. Berbeda juga. Ketika kita memahami situasi ini, kecerdasan budaya dilengkapi dengan itu, maka insya Allah untuk memperlancar dalam berinteraksi semuanya. Jadi masalah yang hadir dalam kehidupan kita akan terpecahkan dengan baik. Ya. Apalagi yang lagi bujangan nih, mencari pasangan berbeda latar belakang gitu kan. Yang satu dari Garut, ya kan, dari Sunda, satu lagi dari Betawi, Jakarta. Bagaimana pendekatannya? Harus tahu kan seperti itu. Nah, dari Garut siapa? Ada nggak di sini? Ya, mudah-mudahan ada. Kan seperti itu. Atau yang satu perempuannya dari Betawi asli gitu kan. Mencari pasangan di mana nih? Di bagian luar dari Betawi bisa juga. Berarti kita harus memahami berbagai latar belakang budaya yang ada. Ya, mudah-mudahan yang mencari pasangan segera ditemukan pasangannya dengan baik. Amin. Tolong nanti pelajari kecerdasan budayanya masing-masing biar tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Baik, di samping itu, yang terakhir adalah kecerdasan spiritual, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama tadi intelektual, kemudian yang kedua adalah emosional, kemudian yang ketiga adalah sosial, adversitas, budaya, dan yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Ini yang terakhir. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk menemukan makna dan nilai dalam kehidupan. Betul Bapak Ibu ya? Baik dalam pengalaman pribadi, interaksi sosial maupun menghadapi tantangan. Kenapa? Apapun yang kita lakukan selama 24 jam dari awal sampai akhir, kemudian apa? Semuanya kita serahkan kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dalam perjalanan hidup ini kita diberikan sebuah keberkahan, makna dan nilai yang terada dalam kehidupan kita. Ya. Kayak gitu. Sehingga dalam mengelola diri kita pribadi, kita akan menjadi orang yang lurus. Pak Ustadz yang menyampaikan katanya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, gitu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Inilah bagian dari proses kehidupan. Bagaimana mengenal diri kita sendiri, ya. Itu kita belajar juga seperti itu. Sehingga hubungan kita bukan hanya hubungan antara manusia dengan manusia, ya, interpersonal,
Tetapi apa? Kita juga punya hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan ini adalah melampaui logika, emosi, berfokus pada lebih mendalam tentang diri sendiri, ya, orang lain dan alam semesta. Orang yang punya kecerdasan spiritual yang tinggi mampu memaknai penderitaan hidup dengan memberikan makna positif pada setiap peristiwa dan masalah. Kalau kita kaitkan dengan kegiatan kita di sekolah, itu adalah refleksi terhadap diri kita sendiri dan refleksi buat ke depan apa, rencana tindak lanjut, ya. Kalau dalam pelatihan pembelajaran mendalam ada namanya on job training, ya, tugas selanjutnya, atau on job learning, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bahwa setiap orang memiliki masalah dengan beragam masalah yang berbeda-beda. Mari kita perlakukan masalah itu bukan menjadi musuh tapi menjadi sahabat yang baik. Tentunya apa? Dengan melibatkan kecerdasan yang kita miliki dalam pribadi masing-masing. Ya, lakukan bahwa masalah itu lihatnya secara realistis, tidak berlebihan, sehingga beban kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.